Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman daimeni wa mudalazimeni ala rasulillah, amma ba'dah. Sabahul khair, kaifa halukumul an ayyuhat talamid al-mumtazun. Arju an takunu fi sihah wa afiyah. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa lagi untuk melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pelajaran bahasa Arab wajib di kelas 12 agama. Pada pertemuan terakhir kemarin kita sudah belajar keterampilan membaca, memahami isi bacaan. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu belajar tentang qawaidul lughah, tata bahasa Arab. Walakin qabla an nastamiro ila dirasatinal an, hayya nabda bi basmalah awalan. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran kasir. Ayuhat talamiz al-mahbubun, pelajaran pertama dari materi qawaid ini adalah al-murakkabu, frasa dalam bahasa Indonesia, al-murakkabu dalam bahasa Arab, atau sering juga disebut dengan tarkib. Al-murakkabu itu bisa diartikan, atau frasa itu bisa diartikan sebagai gabungan dari dua kata atau lebih yang bersifat non-prediktif. Artinya salah satu di antara dua kata atau lebih tersebut tidak ada yang menduduki fungsinya sebagai predikat. Frasa atau murakkab dalam bahasa Arab itu banyak macamnya. Pada pertemuan kali ini kita hanya akan mengenal, yaitu yang al-murakkabun na'ti, yang kedua al-murakkabul idhafi, atau sering kita mengenalnya dengan istilah tarkib na'at man'ut dan tarkib mudhaf ilaih. Baiklah, kita coba pertama perhatikan contoh kalimat berikut. Satu kalimat yang di dalamnya ada dua prasa. Ada dua prasa. Marasat talibu al-jadidu kuratal qadami. Marasat talibul jadidu kuratal qadami. Siswa baru berlatih sepak bola. Frasa yang pertama, al-murakkabul awal, saya tulis berwarna merah. Kemudian yang kedua, frasa yang saya tulis dengan berwarna biru. Frasa yang pertama ini adalah contoh frasa an-na'ti atau al-murakkabu an-na'ti, tarkibun na'ti. Kemudian yang kedua yang berwarna biru adalah tarkibul idhafi, tarkib mudhaf dan mudhaf ilaih. Sekilas kalau kita perhatikan, dua tarkib itu tidak jauh beda. Al-murakkabul awal, tarkib yang pertama yang berwarna merah, sama-sama gabungan dari dua kata isim. Demikian juga yang berwarna biru, yaitu gabungan dua kata isim. Tapi sebenarnya dua frasa tersebut berbeda tarkibnya. Yang pertama yang berwarna merah adalah na'at man'ut, yang kedua yang berwarna biru adalah mudhaf dan mudhaf ilaih. Baiklah, untuk lebih detailnya kita akan satu persatu mengenal
masing-masing frasa tersebut. Yang pertama adalah al-murakabu an-na'ti, frasa na'at dan man'ut, yaitu kalimah at-talibul jadid. Ya. Kalian perhatikan kata at-talibul jadid. Ya. Ini adalah gabungan dua kata, yang kata yang pertama dengan kata yang kedua itu jenisnya sama. Ya. Yang pertama sama-sama berbentuk isim ma'rifah. Kemudian yang kedua sama-sama berbentuk mudzakkar. Kemudian yang ketiga sama-sama berbentuk isim mufrad. Kemudian yang keempat sama-sama i'rabnya dibaca rofa atau marfu. Kalimat isim yang pertama atau libu, contohnya di sini itu disebut man'ut. Kemudian kalimat yang kedua yaitu al-jadidu, contohnya di sini itu disebut na'at. Bagaimana dengan kaidahnya? Na'at itu seperti apa, man'ut itu seperti apa? Mari kita perhatikan. Ini kaidah na'at, atau al-murakabun na'ti. Dari gambaran tadi di atas kita bisa membuat sebuah definisi bahwa na'at, karena kita titik fokusnya di na'at. Na'at itu adalah tabi'un yazkuru libayani sifati min sifati man'utihi aw yasifu ma yata'allaqu bih. Na'at itu adalah isim tabi, isim yang mengikuti atau mengekor, yang berfungsi untuk menjelaskan atau menerangkan sifat, menerangkan sifat dari kata isim sebelumnya atau kata isim yang disifatinya. Bagaimana tarkibnya atau tartibnya, urutannya dalam frasa tersebut? Kalimat yang pertama, isim yang pertama disebut man'ut, isim yang kedua disebut na'at. Jadi na'at itu tabi, isim tabi yang mengikuti man'utnya. Bagaimana ketentuan dalam na'at man'ut atau syarat-syarat na'at man'ut atau man'ut na'at? Yang pertama adalah ayyuto biqon na'tu man'utahu fi jami'i ahwalihi, bahwa na'at itu harus menyesuaikan man'utnya dalam segala hal. Dalam hal apa saja? Yang pertama al-i'rab. Na'at itu harus mengikuti man'utnya dalam hal i'rab. Rofa, nasab, jar. Maksudnya kalau man'utnya itu i'rabnya rofa, maka na'atnya beri'rab rofa, seperti contoh kalimat tadi at-talibu al-jadidu. At-talibu i'rabnya rofa, bu, maka na'atnya juga dibaca al-jadidu, du. Itu maksudnya mengikuti i'rabnya, menyesuaikan i'rabnya. Yang kedua, menyesuaikan al-ifrad atas tasniyah al-jama'. Na'at itu mengikuti man'utnya dalam bentuk isim mufrad, isim tasniyah maupun isim jama'. Kemudian wa tazkir wa ta'nis. Na'at itu mengikuti man'utnya dalam hal muzakkar maupun muannasnya. Kemudian yang terakhir, bahwa na'at itu mengikuti man'utnya dalam hal tankir wa ta'rif, dalam hal isim nakirah dan isim ma'rifah. Ini kaidah dari al-murakabun na'ti.